kalian pernah nggak kepikiran, kenapa sih uang bisa jadi alat tukar di seluruh dunia? Kok bisa selembar kertas atau sekeping logam yang sebenarnya nggak ada gunanya secara fisik, justru bisa bikin orang rela kerja keras berjam-jam setiap hari? Nah, di video ini, saya bakal ngajak kalian buat bahas sesuatu yang mungkin sering kita pakai, tapi jarang kita pikirkan secara mendalam. Kenapa uang bisa menjadi alat tukar yang diterima di seluruh dunia? Saya sudah sering memberikan contoh ini. Jadi seperti ini, coba bayangin kalau kamu hidup di zaman dulu sebelum ada uang. Misalnya, kamu seorang petani yang punya banyak beras, tapi kamu butuh pakaian baru. Satu-satunya cara buat dapetin baju adalah dengan barter, alias menukarkan beras yang kamu punya dengan kain milik orang lain. Tapi masalahnya, gimana kalau si penjual kain nggak butuh beras, tapi justru butuh garam? Nah, disinilah barter jadi ribet. Harus ada kesepakatan, harus ada kebutuhan yang sama-sama cocok, dan kalau barangnya nggak seimbang nilainya, kamu harus cari tambahan barang lain buat menutup selisihnya. Ribet, kan? Makanya, manusia mulai mencari cara yang lebih praktis. Awalnya, mereka pakai barang-barang berharga seperti emas, perak, atau bahkan garam sebagai alat tukar. Tapi tetap aja ada masalah baru. Barang-barang ini berat, susah dibawa, dan kadang nilainya nggak seragam di setiap tempat. Akhirnya, lahirlah konsep uang seperti yang kita kenal sekarang. Uang mempermudah kehidupan karena punya nilai yang disepakati bersama. Dengan begitu, transaksi jadi lebih cepat dan nggak ribet. Bayangin kalau kamu harus menukar 10 ekor ayam hanya untuk beli satu smartphone. Pasti susah banget kan? Selain itu, uang juga berkembang dari sekadar koin logam dan kertas menjadi bentuk digital. Sekarang, kita bisa bertransaksi tanpa harus membawa uang fisik sama sekali. Lewat kartu debit, dompet digital, atau transfer bank, kita bisa membeli barang atau jasa hanya dengan beberapa kali klik. Ini membuktikan bahwa uang bukan cuma alat tukar biasa, tapi juga alat yang terus beradaptasi dengan zaman. Nah, kenapa uang bisa diterima sebagai alat tukar di seluruh dunia? Yuk, kita bahas lebih dalam. 1. Standar nilai yang stabil. Salah satu alasan utama kenapa uang digunakan sebagai alat tukar adalah karena punya nilai yang jelas dan stabil. Coba bayangkan kalau kita masih pakai sistem barter, setiap kali kita mau beli sesuatu, kita harus negosiasi dan menyesuaikan barang yang kita tukarkan. Bisa bayangin nggak betapa ribetnya kalau setiap kali belanja harus nanya, berapa kilo beras buat satu potong baju? Atau berapa ekor ayam buat dapetin sepasang sepatu? Nah, dengan uang, semuanya jadi lebih mudah. Uang memiliki nilai yang sudah disepakati bersama, sehingga kita nggak perlu repot-repot menentukan nilai setiap barang dari nol. Nilai uang juga lebih terjamin karena diatur oleh pemerintah dan bank sentral. Kalau kita pakai barang lain seperti emas atau perak, nilai bisa berfluktuasi tergantung pasar. Tapi uang, meskipun bisa terpengaruh inflasi, tetap punya standar yang lebih jelas. Makanya, orang lebih percaya untuk menggunakannya dibanding alat tukar lain yang lebih sulit ditentukan nilainya. 2. Mudah diterima dan digunakan. Selain itu, uang diterima oleh semua orang karena sifatnya yang universal. Bayangkan kalau kita masih harus pakai sistem barter, bisa jadi kita nggak selalu menemukan orang yang mau menukar barang dengan barang yang kita punya. Misalnya, kalau kamu punya banyak buah apel tapi butuh nasi, kamu harus cari orang yang punya nasi dan butuh apel juga. Kalau nggak ketemu, ya sudah, kamu nggak bisa dapetin apa yang kamu butuhkan. Tapi dengan uang, kita bisa langsung menukar apapun yang kita mau tanpa harus pusing mencari orang yang punya kebutuhan yang cocok dengan kita. Lebih dari itu, uang juga bisa digunakan lintas negara. Meskipun setiap negara punya mata uangnya sendiri, sistem pertukaran nilai antar mata uang memungkinkan kita untuk tetap bertransaksi di luar negeri. Bayangin kalau setiap negara punya sistem barter sendiri, pasti lebih ribet dan bikin perdagangan internasional hampir mustahil dilakukan. 3. Daya tahan dan kemudahan penyimpanan. Sekarang, kita ngomongin soal kepraktisan. Uang lebih tahan lama dan mudah disimpan dibandingkan barang lain yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Coba bayangkan kalau kita pakai makanan sebagai alat tukar, pasti cepat busuk dan nggak bisa disimpan lama. Atau kalau kita pakai emas dan perak, pasti berat dan ribet buat dibawa kemana-mana. Dengan uang, kita bisa menyimpannya dengan mudah, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Nggak perlu takut basi, nggak perlu takut susah dibawa. Simple dan efisien. Selain itu, teknologi semakin membuat uang lebih praktis. Sekarang, dengan adanya sistem perbankan,
Kita nggak perlu lagi menyimpan uang dalam bentuk fisik. Dengan mobile banking dan e-wallet, transaksi bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Ini membuktikan bahwa uang bukan sekadar alat tukar, tapi juga solusi canggih untuk memenuhi kebutuhan manusia. 4. Fasilitas perdagangan global. Nah, kalau kita bicara skala lebih besar, uang juga mempermudah perdagangan antar negara. Misalnya, kamu mau beli barang dari luar negeri. Bayangkan kalau kita masih pakai sistem barter, pasti akan lebih sulit karena harus ada kesepakatan nilai antara barang yang ditukar. Dengan adanya uang, transaksi jadi lebih cepat dan efisien. Bank dan lembaga keuangan juga membantu mengatur nilai tukar antar mata uang, sehingga perdagangan global bisa berjalan dengan lancar. Tanpa uang, ekonomi dunia nggak bakal berkembang seperti sekarang. Negara-negara bisa melakukan transaksi miliaran dolar setiap hari, bisnis bisa tumbuh lebih cepat, dan inovasi terus berkembang. Kalau kita masih mengandalkan sistem barter, pasti dunia nggak akan secepat ini maju. Kelima, dikontrol oleh otoritas yang sah. Alasan terakhir, uang itu dikontrol oleh otoritas yang sah seperti pemerintah dan bank sentral. Ini penting banget buat menjaga stabilitas ekonomi. Bayangkan kalau semua orang bisa mencetak uang sendiri, pasti nilainya langsung jatuh dan nggak ada yang mau menggunakannya. Dengan adanya regulasi, pemerintah bisa memastikan jumlah uang yang beredar tetap seimbang, mencegah inflasi yang berlebihan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang itu sendiri. Inilah yang bikin uang tetap bernilai dan bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari. Kepercayaan masyarakat terhadap uang adalah hal yang sangat penting. Kalau tiba-tiba orang nggak percaya sama mata uang, maka nilai uang itu bisa langsung hancur. Makanya, pengelolaan uang harus dilakukan secara hati-hati agar tetap bisa berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan stabil. Jadi, sekarang kita tahu kenapa uang bisa menjadi alat tukar yang diterima di seluruh dunia. Dari awalnya barter yang ribet, hingga munculnya uang sebagai solusi yang praktis, mudah digunakan, dan diatur dengan baik oleh pemerintah. Tapi, kalau dipikir-pikir, uang itu sebenarnya cuma simbol ya. Nilainya ada karena kita semua percaya bahwa uang punya nilai. Coba bayangin kalau suatu hari orang-orang tiba-tiba nggak percaya lagi sama uang, apakah masih bisa digunakan? Pertanyaan yang menarik buat dipikirkan kan? Nah, kalau menurut kalian, apakah mungkin suatu hari nanti kita bakal pakai sistem lain yang lebih canggih daripada uang? Atau mungkin uang digital bakal sepenuhnya menggantikan uang fisik? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.